sudah bertahun-tahun hidup berumah tangga dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Apa yang kamu rasakan? Kamu nggak pernah merasakan kebahagiaan. Kamu nggak pernah merasakan kehidupan yang layak. Tapi dengar dulu omongan Papa, Nina. Gimana aku mau jadi sarjana kalau tiap hari keadaannya selalu kayak gini? Aku malu, Kak. Ini semua gara-gara kakak milih jalan hidup yang gak benar kayak gini. Kamu jangan sok tahu ya. Teman-teman kamu itu nggak tahu apa-apa tentang kehidupan kita. Mereka sih enak. Mereka tuh bisa minta uang ke orang tuanya, tapi kita gimana? Kakak tuh harus bantu tulang buat kehidupan kita, buat bayar sekolah kamu. Hampir setiap hari kamu selalu aja minta maaf, Mas. Dan selalu aja berjanji. Tapi mana hasilnya, Mas? Gak ada kan? Kita tetap aja kekurangan dan tetap aja miskin. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ya Allah. Berikan perlindungan untuk suami hamba ya Allah. Bimbinglah dia agar selalu di jalanmu. Hei, beraninya jangan sama perempuan. Lu pikir lu siapa? Saya calon suami. Bu Barjo, siang-siang gini mau kemana? Kamu kan cemberut aja. Saya mau ke rumah Bu Nina, Bu. Saya mau protes. Anak saya si Rian beli bakso dikasih bakso tikus. Udah gitu pakai formalin lagi. Hah? Itu bakso tikus? Pakai formalin? Yang benar, Bu. Astagfirullahaladzim. Biar disambar geledek deh kalau saya tuh ngebohong. Makanya saya ini marah banget. Dia mau ngejualan bakso apa mau ngeracunin anak orang? Pokoknya saya mau protes. Saya mau ngelabrak dia. Kurang ajar. Cari untung kok gak kira. Yaudah deh Bu Barjo, saya juga mau ikut. Saya mau ngelabrak Bu Nina biar dia tahu rasa, ya nggak? Ya udah kalau gitu. Kita panggil warga lain, kita obrak-abrik warung Bu Nina. Yuk. Gimana, setuju? Setuju. Yuk. Ya udah. Jadi, saya nggak bisa kasih bar lagi, Pak. Maaf, Pak Jarod. Tapi sepertinya saya tidak bisa memberikan pinjaman lagi. Bapak kan tahu, pinjaman yang kemarin saja belum Bapak bayar lunas. Masa sekarang mau minjem lagi sih? Kali ini saya perlu sekali, Pak. Sangat mendesak. Pak Jarod, saya tahu. Kalau tidak mendadak dan tidak penting, mana mungkin sekarang Pak Jarod datang dan duduk di depan saya. Bukannya saya tidak mau ngasih, Pak Jarod. Kalau saya selalu memenuhi keinginan Pak Jarod, malah nanti akan menimbulkan kecemburuan dari guru-guru yang lain kan. Jadi, maaf, saya nggak bisa. Silakan Pak Jarod masuk ke kelas, karena bel sudah berbunyi. Selamat mengajar. Kasih, Bu. Bu, itu orang-orang pada mau kemari ngapain, Bu? Beli bakso kali. Kalau banyak orang yang beli bakso, Wiga jadi bisa beli sepatu baru deh. Amin, mudah-mudahan. Pak Joko, jangan makan bakso, Joko. Bakso itu ada racunnya. Apa? Racun kamu bilang? Iya. Anwar, kamu jangan asal bicara ya. Racun. Racun apa maksud kamu? Alah, Bu Nina jangan pura-pura kaget deh. Kita semua tahu kalau bakso Bu Nina itu pakai formalin. Bukan cuma pakai formalin, Bu Nina. Bakso Bu Nina itu pakai daging tikus. Daging tikus? Astagfirullahaladzim. Enggak mungkin. Bakso saya ini enggak pakai formalin, apalagi daging tikus. Bakso saya ini daging sapi asli karena saya ngambil dari langganan saya. Udah deh Bu Nina, jangan banyak alasan. Ini buktinya, daging bakso Bu Nina itu lebih putih dan juga lebih kenyal. Iya, Jadi betul. pasti pakai formalin nih. Betul itu, Bu. Betul. Iya, betul. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Kemana lagi aku harus mencari pinjaman untuk membayar cicilan motor? Sementara aku sudah janji untuk membayar hari ini. Bu, Pak, percaya sama saya. Saya nggak mungkin ngelakuin itu. Saya ini jualan bakso untuk cari uang, Pak. Tapi kenapa bakso kamu pakai formalin? Hah? Pemerintah kan sudah melarang. Karena formalin itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita. Apalagi pakai daging tikus. Nggak mungkin. Itu semua nggak mungkin. Aduh, udah deh Bu Nina, ngaku aja.
Bu Nina itu kan jualan bakso nggak sehari 2 hari, tapi udah lama. Jadi pasti bisa dong membedakan mana bakso yang pakai formalin sama mana bakso yang nggak pakai formalin. Betul itu. Aku sih. Dia penipu. Kalau begitu kita buang saja baksonya ya. Iya, sekalian sama gerobak-gerobaknya biar dia nggak bisa jualan lagi. Iya, betul. Baiklah anak-anak, pelajaran hari ini cukup di sini. Sampai ketemu besok. Ingat, tetap jaga diri, berpikir positif dan tetap. Selamat siang semuanya. Pak, saya boleh nebeng nggak Pak? Sekali-kali boleh kan ngerasain diboncengin. Ih, Susan, nanti Pak Jero dikira tukang ojek tahu. Mungkin juga, tapi yang saya takut, orang mengira ada hubungan istimewa antara guru dan murid. Itu yang nggak saya mau. Saya cuma mau ngasih ini kok Pak. Kami membelikan itu supaya tangan Bapak nggak item-item. Masa guru kesayangan kita tangannya belang? Bapak nggak keberatan kan kalau kita ngasih sarung tangan itu? Masa rezeki saya tolak, justru saya yang harus terima kasih. Terima kasih ya. Sama-sama Pak. Pak, duluan ya Pak. Iya Pak. Hati-hati ya. Ayo, pelan-pelan. Hati-hati kakinya. Bu, kenapa sih semua orang jahat sama kita? Emang kita salah apa? Sampai-sampai gerobak kita dihancurin, Bu. Ya Bu, kenapa sih semua orang itu selalu memfitnah kita? Padahal Ibu bikin bakso nggak pakai formalin kan? Apalagi dibilang pakai daging tikus. Hi, amit-amit. Ibu juga nggak tahu. Tapi kalian jangan khawatir ya. Nanti kalau ibu sudah punya uang, kita benerin lagi gerobaknya. Terus baksonya kita buat sendiri. Ya. Selamat siang, Bu. Siang, Pak. Apa benar di sini rumah Pak Jarot? Benar, Pak. Bapak-bapak ini siapa ya? Kami dari dealer motor, Bu. Kami mau menagih cicilan motor Pak Jarot yang sudah 3 bulan belum bayar. Kami bisa bertemu dengan Pak Jarot, Bu. Pak Jarot! Pak Jarot mau kemana? Pak Jarot tidak ikut rapat dulu. Pak Tigor mengajak kita untuk mendiskusi menghadap Bapak Kepala Sekolah untuk mengajukan kenaikan gaji kita, Pak. Saya setuju aja, Pak. Apa keputusannya? Tapi maaf, Pak Firman. Tapi saya nggak bisa ikutan diskusi, Pak. Saya ada keperluan. Ada keperluan atau memang tidak ada masalah dengan gaji honorer, Pak? Pak Firman jangan bicara seperti itu. Saya sama dengan Pak Firman atau guru yang lain yang masih kekurangan dan memerlukan kenaikan gaji. Tapi setahu saya, di antara guru yang lain, Pak Jarot paling banyak murid privatnya. Jadi penghasilan Pak Jarot otomatis lebih baik daripada saya dan juga guru yang lainnya, Pak. Itu cuma isu, Pak. Justru dengan adanya kenaikan BBM, dan kenaikan harga barang, murid saya jadi berkurang. Bahkan sekarang udah nggak ada lagi. Saya jalan dulu, Pak Firman. Mari. Mari. Jadi begini, Bu. Kalau Ibu tidak bisa melunasinya hari ini, kami terpaksa akan menarik kembali motornya. Maaf, Pak. Saya bukannya nggak mau bayar. Tapi saya benar-benar nggak ada uangnya, Pak. Saya minta waktu 2 minggu lagi. Bisa kan, Pak? 2 minggu? Mana mungkin kami bisa memberikan waktu selama itu, Bu? Tidak bisa. Ibu harus membayarnya hari ini juga. Apa? Saya harus bayar hari ini juga? Ya iyalah. Kalau Ibu tidak bisa melunasinya hari ini juga, kami terpaksa menarik motornya kembali, Bu. Sekarang, mana motornya? Hah? Mana motornya? Motornya lagi dipakai suami saya untuk ngajar, Pak. Suami saya itu seorang guru. Tapi saya jamin, suami saya pasti bisa melunasi semua cicilannya. Jadi tolong, Pak, ngertiin keadaan kami. Saya mohon, Pak, jangan diambil dulu motornya. Kasih kami waktu lagi ya, Pak. Tidak bisa, Bu. Hari ini juga motor itu harus kami ambil. Nanti malam kami balik lagi ke sini. Permisi. Ingat.
kita jalan kaki, kan jauh. Makasih ya bang, tapi langkahnya jangan telat lagi. Maaf mbak, tadi saya ada keperluan. Kalau enggak, nanti saya cari ojek yang lain loh. Maaf ya. Ayo pak. Ojek. Diam aja sih. Lo tuh ojek kan? Iya, tapi saya udah mau pulang. Masih sore kayak gini. Ya ampun, masih juga jam 8. Lagian lihat tuh, duit lo masih recehan semua. Nggak mau dapet tambahan. Saya nggak bermaksud seperti itu. Soalnya jam segini biasanya udah sepi. Tapi kalau Anda minta diantar, saya nggak keberatan. Hari. Mau diantar kemana? Hah, bawel amat sih lo. Udah deh, jalan aja dulu. Ntar gue kasih tau ya. Sudah beberapa kali Papa mengingatkan kamu, Nina. Rumah tangga kamu itu sudah tidak sehat. Udah nggak layak lagi untuk dipertahankan. Mestinya kamu sudah minta cerai dengan Jarod sejak dulu. Tapi kamu malah membanggakannya, membelanya. Tapi mana hasilnya? Hah? Malah kemiskinan yang diberikan untuk kamu dan cucu-cucuku. Ah, udahlah, nggak usah ngungkit masalah itu. Sekarang kita kesini dia butuh bantuan kita. Dia perlu uang untuk mengatasi masalah. Enggak lah. Uang. Hah. Aku nggak akan memberikan uang sedikit pun sama dia kecuali dia sendiri yang datang memintanya ke sini. Ya, seharusnya dia yang bertanggung jawab mengatasi masalah keluarga kamu, bukan kamu. Mas Jarod juga lagi usaha untuk cari uang, Pak. Lagi pula Nina kesini bukan mau minta duit sama Papa, tapi mau pinjam. Kalau Nina punya uang, nanti Nina balikin sama Papa. Mencari uang di mana? Kamu sudah bertahun-tahun hidup berumah tangga dengan laki-laki yang tidak bertanggung jawab itu. Apa yang kamu rasakan? Kamu nggak pernah merasakan kebahagiaan. Kamu nggak pernah merasakan kehidupan yang layak. Tapi dengar dulu omongan Papa, Nina. Lihat kamu sekarang. Kamu semakin miskin, semakin menderita. Buktinya, kamu malah ikut-ikutan mencari uang dengan berjualan bakso. Kalau sampai teman-teman Papa tahu, mau taruh di mana muka Papa, Nina? Pak, udah dong, jangan terus-terusan menyalahkan Nina. Nina kemari karena dia ingin menginginkan jalan keluar. Sebaiknya kamu nggak usah kembali lagi ke rumah kamu. Kamu dan anak-anak kamu tinggal saja di sini. Kalau dia masih waras, biar dia yang ikut kamu di sini. Apa, Pak? Gak mungkin, Pak. Nina harus pulang, Pak. Dia! Kamu nggak ada protes lagi sama Papa. Ngerti gak? Udah sayang, kamu yang sabar ya. Nggak usah nangis gitu ah. Udah, sabar ya. Kamu kerja di sini? Iya, naik plat. Emang kenapa? Nyesel nganter gue? Enggak. Saya cuma nanya aja. Berapa? Oh, saya juga nggak tahu. Soalnya saya nggak pernah nganter ke sini. Nggak tahu, biasanya 25.000. Ya udah, serah kamu aja. Nih. Maaf, saya nggak ada kembali ya. Nggak ada kembali. Ya, kok tukang ojek nggak ada kembalian sih? Gimana? Bukan dari pagi ngojeknya. Ya sama, nggak punya duit kecil nih. Semua juga ratusan duitnya. Gimana dong? Ya udah kalau gitu nggak usah bayar. Lo aneh banget sih tukang ojek kayak gini. Lo tuh kok tukang ojek tapi kok hatinya kayak malaikat. Baik amat. Nggak juga. Tapi memang saya nggak punya kembalian. Oh gitu, ya udah gini aja deh. Kalau gitu lo nanti tungguin gue terus anterin gue pulang. Jadi nanti gue kasih lo duitnya double. Gimana? Mau nggak? Aduh maaf, saya nggak bisa. Saya permisi. Hari. Iya. Siapa dia? Tukang ojek. Mana mungkin dia tukang ojek? Sikapnya aja mesra banget sama kamu. Jangan-jangan dia cowok kamu lagi.
Apaan sih? Dibilang tukang ojek, tukang ojek. Kayak gitu aja dimasalahin, nggak penting. Hei, kamu jangan bohong sama aku, Poni. Aku ini suami kamu. Istri macam apa sih kamu? Hah? Sudah punya suami, masih main mata sama cowok lain. Suami apa? Pulang aja nggak pernah, cuma datang ke sini terus pergi lagi. Ini peringatan aku yang terakhir, Pon. Jangan pernah macam-macam sama aku. Masya Allah, kenapa bisa seperti ini? Apa yang terjadi? Nina! Nina! Buka pintunya, Nin! Nina! Selamat malam, Pak Guru. Selamat malam, Pak Tatang. Maaf, Pak. Saya tadi melihat Bu Nina dan anak-anak pergi terburu-buru sekali, Pak. Sepertinya mereka takut didatangi oleh warga lagi, Pak. Didatangi warga? Ada masalah apa, Pak? Begini, Pak. Setahu saya, warga di sini marah, Pak, pada Bu Nina. Mereka mengira Bu Nina menjual bakso mengandung formalin. Dan juga dagingnya daging tikus. Makanya mereka marah dan menghancurkan gerobak milik Bu Nina, Pak. Apa? Ini nggak mungkin, Pak. Kami nggak pernah jualan bakso pakai daging tikus. Apalagi formalin. Saya juga nggak ngerti, Pak. Oh ya, Pak. Tadi ada 2 orang datang kemari mencari Bapak dan Bu Nina. Katanya sih mereka dari dealer, Pak. Dan mereka bilang mereka ingin mengambil kembali motor milik Pak Jarot. Pak, kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Maaf, Pak. Tapi tadi Nina kesini nggak minta izin dulu sama Mas Jarot. Jadi Nina takut kalau dia pulang nanti dia khawatir karena kita nggak ada di rumah, Pak. Peduli setan. Pokoknya kamu nggak boleh pulang. Bukan cuma malam ini, tapi seterusnya. Ingat itu. Kalau perlu, kamu secepatnya bercerai dari dia. Apa? Bercerai? Enggak, Pak. Nina nggak mau bercerai dari Mas Jarot. Nina itu masih sayang sama dia. Apalagi anak-anak. Anak-anak nggak mungkin pisah dari bapaknya, Pak. Aku nggak mau tahu. Pokoknya mulai sekarang kamu harus bisa mulai menata diri. Ingat, dan kamu juga jangan sampai membuat Papa terus-terusan tahu. Pak, asal Papa tahu ya, Nina itu udah besar dan Nina sudah punya suami. Jadi tanggung jawab dan hidup Nina ada di tangan suami Nina. Papa itu memang orang tua Nina, tapi Papa nggak punya hak lakuin itu. Assalamualaikum, Pak. Dengar, Jarot. Aku sudah muak dengan pernikahan kalian. Kamu cuma membuat anak dan cucuku menderita. Ini semua gara-gara Nina mau menikah dengan laki-laki miskin dan so idealis seperti kamu. Saya minta maaf, Pak. Saya sudah bikin Nina menderita. Tapi saya sudah berusaha, Pak. Dan saya nggak mau hidup miskin seperti ini juga, Pak. Dan anak saya pasti akan menderita dan larat seumur hidupnya. Pak, udah cukup, Pak. Demi Tuhan, Pak, cukup sudah penghinaan Papa terhadap kami, Pak, cukup. Oke. Kamu boleh bawa pulang istrimu dan anak-anakmu, tapi dengan syarat. Kamu harus sudah percaya. Kalau tidak, aku akan paksa mengambil anakku dan cucu-cucuku. Paham kamu? Ayo kita pulang. Aku minta maaf. Aku udah tahu semuanya. Maafin aku, Nin. Aku minta maaf. Aku minta maaf. Sampai hari ini, aku belum bisa bikin kamu bahagia. Tapi aku janji,
Aku akan bikin kamu bahagia. Hampir setiap hari kamu selalu aja minta maaf, Mas. Dan selalu aja berjanji. Tapi mana hasilnya, Mas? Gak ada kan? Kita tetap aja kekurangan dan tetap aja miskin. Aku juga ingin miskin seperti ini. Tapi rezeki yang kita punya sekarang baru seperti ini. Kamu tahu sendiri kan? Aku sudah berusaha sekuat tenaga menjadi pegawai negeri. Semua cara sudah aku lakukan. Atau bisa saja aku minta cerai sama kamu, Mas. Aku juga tahu berapa sih gaji guru honorer seperti kamu, Mas. Tapi aku kasihan sama anak-anak. Gara-gara kita, mereka itu menderita dan menanggung malu, Mas. Aku sendiri juga nggak tahu kapan mereka bisa bahagia seperti anak-anak lainnya. Nih, aku gak akan biarkan kamu dan anak-anak menderita. Semua yang aku lakukan demi kebahagiaan kalian. Aku harap kamu mengerti dan kamu percaya. Ini buat masak besok. Sebetulnya 50.000. Tapi tadi aku kehabisan bensin. Jadi aku pinjam 10.000. Kamu marah sama aku, nih. Aku minta maaf. Aku nggak tahu, Mas. Apa aku marah sama kamu? Atau aku kesel sama kamu? Atau sebaliknya, aku kasihan lihat kamu. Siang malam kamu banting tulang. Tapi hasilnya nggak ada. Itu sudah resiko aku menjadi kepala rumah tangga. Mas, tapi kita nggak bisa terus-terusan kayak gini. Kita itu butuh uang untuk menyelesaikan semua masalah ini, Mas. Uang sekolah, rumah kontrakan, cicilan motor. Semuanya itu harus dibayar minggu ini, Mas. Aku pikir untuk mengurangi beban kamu lebih baik motor itu diambil lagi. Nin, kamu jangan sembarangan bicara. Tapi kita udah nggak sanggup bayar cicilannya, Mas. Kalau motor sampai ditarik, anak-anak pasti kecewa. Mereka nggak bisa ke sekolah lagi naik motor. Dan aku harus mengejar waktu supaya nggak terlambat mengajar. Lagian kalau naik kendaraan umum, ongkosnya pasti jauh lebih tinggi. Tapi kita benar-benar udah nggak mampu. Ngapain sih maksain diri? Ya, kecuali kalau Mas punya penghasilan tambahan yang jelas. Jelas bagaimana maksud kamu? Ya selama ini Mas kan selalu cerita kalau Mas punya penghasilan tambahan. Itu pun hasilnya mana, Mas? Kadang-kadang kamu ngasih aku besar, kecil. Malah kadang-kadang kamu nggak pernah ngasih sama aku. Namanya juga bisnis, nih. Kadang berhasil, kadang enggak. Ya tapi kalau selalu seperti itu, mana bisa kita ngelunasin cicilan motor, Mas? Jadi lebih baik motor itu diambil lagi aja. Lalu penghasilan tambahan kamu untuk bayar uang kontrakan rumah. Beres kan? Ya. Ayo kita naik. Asik. Tapi besok-besok kita nggak bisa naik motor ini lagi. Kok nggak bisa? Emang kenapa? Pakai nanya lagi. Kan kemarin ibu udah bilang motor ini mau diambil sama yang punya. Gara-garanya kan papa nggak bisa bayar cicilannya. Oh iya, terus kita nggak punya motor lagi dong, Kak. Iyalah, namanya juga udah diambil. Wiga, Amru,
kalian gak usah khawatir. Pokoknya ayah janji, motor ini gak akan diambil oleh siapapun. Bener ayah? Ya. Yes. Berarti kita bisa main puasnya. Yeay. Ya. Yaudah yuk. Sekarang kita berangkat yuk. Siap-siap. Lucy, aduh, maaf ya kakak terlambat bangun. Soalnya kakak tuh capek banget semalam. Kau marah ya sama kakak? Aku bukan cuma marah sama kakak, tapi aku kesel sama kakak. Gara-gara kakak hidup aku jadi kacau. Kacau? Maksud kamu apa? Ya kakak tahu kakak salah, kamu jadi telat ke sekolah. Tapi hari ini aku bukan cuma telat, aku bakal disuruh pulang karena aku saking seringnya telat. Ujian aku juga semuanya jelek. Semua teman-teman aku ngajak aku, bahkan nuduh aku ikut kayak kakak. Apa? Teman kamu tuh semua berani fitnah orang. Lucy, kamu kan tahu kakak tuh di nightclub tuh bukan jadi kasir. Siapa sih yang ngomong biar kakak tampar ke mulutnya? Kak, apapun alasannya, kerja di nightclub itu tetap aja image-nya jelek di mata orang. Apalagi kakak udah memilih jadi istri simpanan Pak Hendra, pemilik nightclub itu. Aku malu kak, aku malu. Semua orang bilang kakak tuh yang gangga. Dengar Lucy, kamu tuh gak usah deh denger omongan orang. Kakak mau jadi istri simpanan itu tuh urusan kakak. Yang penting kakak bisa bayar semua kebutuhan kita kan? Aku gak mau tahu, pokoknya mulai besok aku gak mau sekolah lagi. Enggak, kamu harus tetap sekolah. Kamu harus jadi sarjana biar kamu dapat kerja yang enak, Lucy. Gimana aku mau jadi sarjana kalau tiap hari keadaannya selalu kayak gini? Aku malu kak, ini semua gara-gara kakak milih jalan hidup yang gak benar kayak gini. Kamu jangan sok tahu ya, teman-teman kamu itu gak tahu apa-apa tentang kehidupan kita. Mereka sih enak, mereka tuh bisa minta uang ke orang tuanya, tapi kita gimana? Kakak tuh harus banting tulang buat kehidupan kita, buat bayar sekolah kamu. Tapi bukan kayak gitu caranya, jadi istri simpanan. Kakak mau kerja di mana aja itu urusan kakak. Siapa yang mau nerima kakak, Lucy? Kakak lulus SMA juga enggak. Kamu tuh harus ngerti. Kalau kamu cuma diejek, dihina, kamu tuh harus bisa bertahan. Penderitaan kamu tuh gak ada apa-apanya dibanding penderitaan kakak. Kamu ngerti? Kamu pikir kakak tuh bahagia hidup kayak gini? Kamu pikir kakak senang jadi istri simpanan? Kakak tahu bilang kakak tuh salah. Kakak tahu kakak udah gak ada harga dirinya. Tapi kakak tuh gak punya pilihan lain, Lucy. Kakak tuh bodoh, Lucy. Kakak tuh gak sekolah gak kayak kamu. Kakak gak tahu harus kerja apa lagi. Kakak gak tahu harus apa. Kak, Lucy ngerti. Lucy tahu gimana mencintai kakak selama ini. Tapi apa salah kalau Lucy minta sama kakak berhenti dari kerjaan itu dan tinggalin bapak itu? Semua orang tahu laki-laki itu jahat. Bahkan dia memperlakukan kakak lebih dari sampah. Bukan dengan kasih sayang. Halo sayang, maafin aku ya. Semalam aku bersikap kasar sama kamu. Oh ya, aku kangen banget sama kamu. Aku mau ketemu kamu sekarang, oke? Nggak bisa. Dengar, kamu ini istri macam apa sih? Seharusnya kamu itu ada dan siap kapanpun aku butuhkan. Aku nggak tahu, Mas. Aku harus ngurusin Lucy dulu, soalnya hari ini dia mau ke sekolah lagi. Semalam itu kan udah aku kasih duit banyak buat kamu sama adik kamu itu. Iya, Mas. Kita lihat nanti aja ya. Kamu jangan coba-coba cari alasan ya. Iya, Mas. Aku ke sana. Baik, Bu. Oh ya, saya pesan susu, kopi, sama teh ya, Bu. Lama nih nggak ketemu. Lagi sibuk ngitungin duit suaminya ya.
Bu Titin bisa aja. Suami saya kan cuma seorang guru. Berapa sih gaji seorang guru? Jadi nggak perlu dihitung-hitung lagi, Bu. Tapi saya dengar suami ibu ada bisnis lain selain jadi guru. Makanya sering pulang malam. Bisnis apa sih, Bu? Bagi-bagi dong. Nggak ada bisnis apa-apa kok, Bu. Suami saya cuma buka privat. Ya, beda lah sama suami Bu Titin yang pegawai kantoran. Gajinya sudah besar dan sudah pasti setiap bulannya kan, Bu? Jangan salah, Bu. Privat kan juga lumayan. Coba kalau muridnya 10 orang. 1 orang 300.000. Sebulan suami ibu bisa mengantongi 3 juta rupiah. Belum ditambah gaji guru. Wah, kayak bener Bu Nina. Pasti uang tabungannya banyak. Perhiasannya juga bejibun. Wah, kalah deh saya. Ya kan, Bu? Ngomong-ngomong, tumben Bu Titin jaga warungnya sendirian. Biasanya kan ada pembantunya, Bu. Itu dia masalahnya. Pembantu sekarang suka seenaknya aja. Izin 3 hari, perginya malah seminggu. Sekalian aja saya pecat. Oh, jadi sekarang Bu Titin nggak punya pembantu ya? Ya, gitulah. Makanya saya capek banget. Mana ngurus rumah sendiri, suami, anak-anak. Ini, Bu. Iya. Jadi berapa, Bu? 25.000. Aduh, Bu, uangnya besar sekali. Gimana penghasilan lo hari ini, Pak? Ya, lumayan lah. Cukup buat makan. Kayak gini nih, bukan cuman cukup buat makan, tapi buat nabung. Lo sih kerja males-malesan, kagak ikhlas lagi. Datangnya kesiangan. Jadi cuma dapat sisa. Berangkat biasa ya? Ya, sorry, memang gue datang. Bengong aja, nunggu penumpang. Iya, saya lagi nunggu penumpang. Kebetulan, gue juga lagi butuh ojek. Nggak keberatan kan nganter gue lagi? Kok diem sih? Lo malu ya nganter perempuan yang kerjanya di night club kayak gue? Harusnya lo tuh buang perasaan itu jauh-jauh. Soalnya kita saling membutuhkan. Saling membutuhkan? Ya iya, gue butuh tumpangan, lo butuh uang. Ya kecuali lo gak butuh uang lagi. Terserah sih, gue gak maksa. Gue bisa cari ojek yang lain. Kenapa kamu gak naik taksi aja? Gue itu butuh tumpangan yang cepat, terus terhindar dari macet. Udah, gue lagi ditunggu teman. Tunggu. Biar saya yang ngantar. Ayo. Gimana kalau gue jadi pelanggan lo aja? Jadi tugas lo itu antar gue ke tempat kerja, terus jemput lagi. Gampang kan? Lagian gue cuma butuh malam. Jadi kalau siang lo masih bisa cari pelanggan yang lain. Mau nggak? Saya belum bisa jawab sekarang. Belum bisa apa nggak mau? Gue yakin lo pasti mau ya punya pelanggan kayak gue. Asal lo tahu ya, gue tuh kerja di nightclub bukan tapi kasir. Loh, kok berhenti? Maaf kalau saya mengganggu perasaan kamu. Tapi saya ada maksud untuk menghina kamu. Yaelah, santai aja kali. Kan emang nightclub itu image jelek, ya kan? Apalagi orang kayak gue. Emang gak pantas ya dihargain. Mau kemana? Ini bayaran lo. Sekalian sama yang kemarin malam ya. Kamu ada masalah apa sih? Udah deh, nggak usah banyak tanya. Gue nggak mau nasib lo sama adik gue. Sama seperti adik kamu? Iya, konsentrasi belajar adik gue tuh terganggu gara-gara dia selalu diajak di sekolahnya. Ya karena gue kerja di nightclub. Udah gitu gue jadi istri simpenan gak jelas lagi. Akhirnya dia malu, terus berhenti sekolah. Gue nggak mau lo ngalamin kejadian yang sama. Gara-gara punya langganan kayak gue, terus lo malu. Entar lo dihina orang-orang yang ada, lo berhenti jadi tukang ojek.
Kamu gak usah mengkhawatirkan saya. Saya siap mengantar dan menjemput kamu. Tapi dengan satu syarat. Izinkan saya mengajari adik kamu. Supaya adik kamu kembali ke sekolah dan menjadi orang yang pintar. Motornya kok nggak dimasukin, Mas? Nggak usah, Nin. Aku mau keluar lagi. Tadi katanya Mas mau pergi lagi. Udah malam gini, emangnya Mas mau kemana sih? Aku ada kerjaan lain, Nin. Kerjaan apaan? Kamu nggak perlu tahu. Yang penting kamu harus percaya kalau kerjaan aku ini halal dan lumayan buat biaya hidup kita. Nin, hari ini aku ada rezeki yang lumayan. Kamu simpen ya, buat bayar kontrakan rumah, biaya sekolah anak-anak, sampai cicilan motor. Pakaian siapa sebanyak ini, nih? Aku kerja di rumah Bu Titin, Mas. Aku cuci baju, terus trika. Kamu kerja? Nih, aku kan sudah sering melarang kamu. Kenapa kamu lakukan, nih? Aku itu cari tambahan, Mas. Buat ngebantuin kamu. Dengar, aku ini memang orang miskin. Marah. Tapi aku suami yang bertanggung jawab. Aku gak perlu bantuan kamu mencari nafkah. Harusnya kamu bersyukur. Dan kamu gak gelap mata. Gelap mata? Apa maksud kamu? Nih, tugas seorang istri adalah merawat dan mendidik anak. Bukan ikut-ikutan mencari uang. Karena itu tugas aku, nih. Tindakan kamu ini bikin aku meradang. Dan bikin aku malu. Malu, Nin. Tega banget kamu ya. Kamu bisa ngomong kayak begitu karena kamu nggak berhadapan langsung dengan rumah ini yang nagih uang keluar rumah. Atau rengekkan anak-anak yang minta dilunasi uang sekolahnya. Oh, atau penagih motor yang setiap pagi, siang, malam mau narik motor kamu. Kamu tuh nggak pernah menghargai jeripaya aku, Mas. Mencuci baju orang kamu bilang jeripaya. Justru ini merobek-robek harga diriku, nih. Mulai sekarang, kamu berhenti menjadi kulit cuci. Astaga, Mas. Dia itu bukan pacar aku. Dia itu tukang ojek langganan aku, Mas. Kamu pikir aku ini bodoh? Hah? Kamu mau bohongin aku lagi? Hei, dengar. Aku ini pintar dan tidak bisa kamu bohongi. Aku tidak mau lagi kamu jalan sama cowok combro itu. Pak Jarod. Pak Jarod. Pak. Saya tidak bisa mengira Anda berani mengulangi kesalahan. Tidur di tempat ini pada saat pelajaran sedang berlangsung. Padahal kan Anda sudah saya peringati sebanyak 2 kali, Pak Jarod. Oh, saya minta maaf, Pak. Saya kurang enak badan. Omong kosong. Seharusnya Anda malu menjawab seperti itu, Pak Jarod. Padahal kenyataannya Anda kan sekarang baik-baik saja. Mungkin Anda hanya kurang tidur. Tapi saya tidak peduli Anda kurang tidur itu kenapa. Saya sangat kecewa sama Anda, Pak Jarod. Saya memang salah, Pak. Saya minta maaf. Saya terpaksa mengambil tindakan disiplin. Mulai hari ini, Pak Jarod saya sekol selama 2 minggu. Loh, kok berhenti, Bu? Ibu kan baru sehari kerja di sini. Belum juga dapat apa-apa.
saya sendiri juga nggak tahu harus gimana, Bu. Suami saya ngelarang saya untuk kerja. Suami Bu Nina memang aneh, dibantuin kerja kok malah dilarang. Ibu percaya sama suami Ibu? Maksud Bu Titin? Maaf loh Bu Nina, bukan maksudnya menjelek-jelekan suami Ibu. Tapi jujur saya curiga sama Pak Jarot, jangan-jangan ada apa-apanya. Sebagai seorang guru, rasanya nggak pantas kalau pulang malam setiap hari. Bu, suami saya nggak akan melakukan perbuatan yang akan merusak kehormatannya sendiri. Apalagi kehormatan dia sebagai seorang guru, Bu. Iya Bu, percaya sama suami memang baik. Tapi nggak ada salahnya Bu Nina selidiki lagi. Jangan sampai terlalu jauh, nanti menyesal loh seperti Jeng Retno. Apa? Jeng Retno? Itu loh ibunya si Tono, temennya si Amru, anak Ibu Nina. Suaminya kan juga sering pulang malam. Alasannya bisnis. Nggak taunya malah kawin lagi. Emangnya Ibu mau Pak Jarot seperti itu? Nah, bagaimana? Udah jelas kan? Kalau belum jelas, kamu boleh tanya lagi. Bukan cuma cukup jelas, tapi sangat jelas. Coba aja semua guru kayak Pak Jarot. Pasti murid-muridnya pada pintar. Iya kan, Kak? Iya, malah bisa jadi guru teladan. Terima kasih atas pujian kalian. Tapi yang paling penting, kamu harus kembali ke sekolah. Karena ternyata kamu muridnya yang cerdas. Tapi Lucy, saya mengerti perasaan kamu. Kamu pasti malu. Atau mungkin kamu juga akan marah. Karena kamu diejek sama teman-teman kamu. Tapi kalau kamu berhenti sekolah, justru mereka akan mengira dan mereka benar. jadi saya harus gimana? Kamu gak boleh mengalah dalam keadaan ini. Kamu harus tetap sekolah. Tunjukkan ke mereka kalau tuduhan mereka salah. Ya, caranya kamu harus tetap sekolah. Kamu harus jadi yang terbaik di antara mereka. Kamu harus jadi juara kelas. Dan saya akan siap membantu kamu. Saya janji besok saya akan kembali ke sekolah. Nah, gitu dong. Ya udah, sekarang kita terusin lagi ya. Yang mana lagi yang susah? Makasih banget ya. Lo udah berhasil ngembaliin kepercayaan diri Lucy buat balik lagi ke sekolah. Gue seneng banget. Ya, tapi saya yakin Lucy akan lebih percaya diri kalau kamu berhenti dari pekerjaan kamu yang sekarang. Iya, gue tahu. Sebenarnya gue juga udah mau berhenti dari lama, tapi ya gimana ya? Nggak gampang, terus resikonya juga besar banget. Seberapapun besarnya resiko, pasti bisa diatasi. Asal kamu punya niat. Apalagi niat kamu didasari atas keinginan bahwa kamu ingin berubah menjadi lebih baik. Ayo. Ampunilah dosa-dosa hamba, ya Allah. Bebaskanlah perasaan curiga dari hati hamba, ya Allah. Hamba mohon, berikan perlindungan untuk suami hamba, ya Allah. Bimbinglah dia, agar selalu di jalan-Mu. Lo mau tunggu di sini atau mau pulang dulu? Saya pulang aja dulu. Oh
kalau gitu beliin apa aja deh. Anggap aja ini sebagai rasa terima kasih gue. Rasa terima kasih. Memangnya saya sudah berbuat apa sama kamu? Iya, lo udah nyadarin gue. Tadi di jalan tuh gue mikir gue mau berhenti dari kerjaan gue dan mau lepas dari bos gue. Syukurlah. Tapi maaf, saya nggak bisa menerimanya. Karena bukan saya yang mengembalikan kesadaran kamu, tapi kamu sendiri. Ya udah deh, sini. Jangan kecewain gue, ya. Terima kasih ya. Ya udah, kalau gitu saya jalan dulu. Makasih ya. Wah. Ternyata kamu jadi tukang ojek. Bukan guru seperti yang istri Anda bilang. Pantas saja kami mencari di sekolah nggak ada. Dan kamu, saya juga kenal kamu. Kamu sebagai kasir di network kan. Terus kamu menjadi istri simpanan bos kamu. Dan juga kamu pernah dilabrak oleh istri tuanya Pak Hendro. Parah lu ya. Oh, maaf Pak. Anda siapa ya? Kami berdua mau mengambil motor ini. Kan sudah 3 bulan Bapak belum membayar cicilan. Jadi sekarang silakan kuncinya serahin. Oh, iya Pak, tapi saya janji akan bayar. Kalau begitu urus dulu di kantor kami. Tugas kami hanya ingin mengambil motor ini. Ayo, mana kuncinya? Pak, saya mohon Pak. Saya mohon jangan diambil motornya. Tidak bisa Pak. Kami harus ambil sekarang juga. Pak, saya mohon Pak. Cuma motor ini satu-satunya yang saya punya Pak. Saya mohon. Nggak denger apa? Kalau dia mau bayar tuh pasti bayar. Halah, dia ini tukang bohong. Dari kemarin ngabur melulu. Pokoknya serahin kuncinya. Cepat! Motor ini kami sita. Saya mohon jangan Pak. Wah, banyak ngomong lu. Ayo kejar. Ya Tuhan, ternyata Jarod bukan cuma tukang ojek, tapi dia juga seorang guru. Ternyata kamu masih berhubungan sama cowok combro itu. Terus kamu selingkuh dan mau kawin sama dia. Lalu kamu ngelupain aku begitu aja? Hah? Kamu sadar nggak sih? Aku tuh udah keluar duit banyak untuk ngebiayain hidup kamu sama adik kamu yang... Enggak Mas Hendro, Mas jangan salah sangka. Ini semua karena kesadaran saya sendiri. Saya menyesal karena saya sudah mau jadi istri simpanan Mas. Apa maksud kamu? Apa Mas nggak sadar? Mas tuh nggak pernah anggap saya sebagai istri sebenarnya. Saya ini capek Mas. Saya benar-benar terhina. Joy, ini ada kerjaan buat lo. Gue minta lu selidiki siapa laki-laki yang sering nganterin si Foni. Cari tahu dan bikin laporan ke gue. Ngerti? Wah, gawat. Jalan. Kabur lagi. Kurang ajar. Ingat, cari dia sampai dapat. Kejar dia. Dan kalian harus bisa nemuin dia. Cepat! Aku kan sudah bilang sama kamu nih. Aku udah kerjaan lain. Aku cari uang buat kamu dan anak-anak. Kenapa mesti ditanyakan lagi? Tolong jawab dengan jujur, Mas. Sebenarnya kamu tuh bisnis apa sih? Kenapa pulangnya bisa sampai subuh seperti ini, Mas? Aku tuh cuma pengen tahu. Sebenarnya kamu tuh kerja apa? Nih, aku capek sekali hari ini. Tolong kamu jangan tanyakan masalah itu lagi. Lagian kamu gak usah mikirin apa yang aku kerjakan. Yang penting kamu dapat uang. Dan uang ini halal. Mas, aku tuh bingung ya sama kamu. Aku kan cuma pengen kamu cerita. Kok kayaknya tuh berat banget ya buat kamu?
Lebih baik kamu tuh terus terang sama aku, Mas. Daripada kamu tutup-tutupin sesuatu dari aku. Kamu mencurigai aku nih. Aku bukannya curiga sama kamu. Itu apa namanya kalau bukan curiga? Aku cuman butuh kepastian dari suami aku, Mas. Supaya aku punya jawaban untuk semua orang yang menanyakan kenapa suami aku selalu pulang malam. Mas, mereka itu sudah menuduh Mas yang bukan-bukan. Aku nggak peduli sama orang lain. Terserah mereka mau menuduh aku apa. Begitu juga kamu. Yang penting kamu jangan dengar omongan orang. Dan kamu cukup dengar omongan aku, suami kamu nih. Aku percaya sama kamu, Mas. Tapi aku punya kewajiban untuk melindungi nama baik suami aku. Jadi aku harus tahu apa yang sedang terjadi sama kamu. Mas, kalau kamu punya masalah, kamu bisa cerita sama aku. Aku ini kan istri kamu, Mas. Aku nggak ada masalah apa-apa kok nih. Kalaupun aku ada masalah, bukan berarti aku nggak mau cerita. Aku nggak mau nambah pikiran kamu. Semenjak aku menikahi kamu, aku nggak pernah bikin kamu bahagia. Aku tahu kamu menderita nih. Menderita karena jadi orang miskin. Menderita karena dihina keluarga kamu. Karena kamu menjadi istri seorang guru. Maafin aku ya, Mas. Maafin aku. Foni! Foni! Kemana, Foni? Foni? Jarod. Astaga. Kamu nggak boleh keluar dari pekerjaan kamu. Dan suami kamu nggak mau kamu tinggalin. Dia itu bukan suami aku. Dia cuma butuh aku kalau misalnya ada maunya, terus kasih aku duit terus pergi gitu aja. Aku mau protes, tapi gimana? Dia tuh berkuasa, punya banyak uang. Tapi aku nggak mau pasrah dari semua ini. Aku mau keluar dari permasalahan ini. Maaf ya, kalau selama ini aku nggak sopan sama kamu. Aku nggak tahu kalau kamu ternyata seorang guru. Sebenarnya aku nggak mau ngelibatin kamu dalam masalah ini. Tapi aku butuh pertolongan kamu untuk terakhir kali. Sudahlah. Aku senang. Akhirnya kamu sadar. Justru seharusnya aku yang membantu kamu. Jadi, kamu gak perlu suka-suka untuk minta tolong. Kalau gitu, aku mau minta tolong anterin aku ke tempat tante aku ya. Aku mau minta izin sama dia supaya aku dan Lucy boleh tinggal di rumah dia. Karena Mas Hendro itu udah tahu keberadaan aku sekarang. Ya udah, ayo jalan. Ataunya ada di sini loh. Sekarang lo ikut gua. Bos gue nungguin lo. Bawa. Hei, beraninya jangan sama perempuan. Lu pikir lu siapa? Saya calon suami. Ayo, Fon. Kita pergi. Mau kemana lu? Berhenti! Ayo, kejar, kejar!
ini tuh orang. Wah, gawat. Bisa dimarahin bos nih kita nih. Lu sih pakai lama tadi. Kok lu nyalain gue? Udah naik cepetan. Ayo cepetan. Makasih ya udah mau nganter aku. Maaf ya, kalau tadi saya udah mengaku jadi calon suami kamu. Gak apa-apa, aku juga gak marah kok. Fon, kayaknya saya mau berhenti jadi tukang ojek. Kenapa? Ya, sama seperti kamu. Saya mau cari kerjaan yang sesuai dengan ijazah saya. Oh iya, aku tahu kamu tuh sebenarnya seorang guru dan kehidupan guru itu sekarang banyak yang nggak layak. Jadi kamu nyambi jadi tukang ojek. Tapi yang parahnya kamu itu nyambi jadi tukang ojeknya istri simpenan. Aku minta maaf ya. Nih. Sekali lagi makasih ya. Pak Jarot. Susan? Susan, kamu kenal sama Pak Jarot? Iya, dia guru di sekolah saya. Susan, tunggu dulu. Susan, kamu ngapain sih? Saya cuma ketemu sama mama kamu. Mama mau punya keponakan yang kerjanya di nightclub kayak tante. Lebih baik tante pergi dari sini, pergi. Susan, Susan tunggu, Susan buka, Susan. Maafkan aku ya Allah. Apa sih bisa kalian? Ampun bos, ampun. Kami janji untuk kali ini nggak akan gagal bos. Oke. Ini kesempatan kalian yang terakhir kalinya. Pokoknya cari anak itu sampai dapat. Aku mau di mana dia tempat mangkal, rumahnya. Aku mau tahu semuanya. Dan ingat, jangan sampai gagal. Karena aku mau bikin perhitungan sama dia. Cepat! Baik, bos. Ayo. Baik. Kurang ajar. Jadi itu calon suaminya. Awas. Aku akan kasih pelajaran sama dia. Biar dia tahu apa hukumannya bagi para pengkhianat. Ibu jangan bohong sama kami. Kami kesini datang dari baik-baik sampai marah begini gara-gara ibu dan suami ibu. Kalian semua sudah terlalu banyak bohong sama kami. Demi Allah Pak, saya nggak bohong. Suami saya memang belum pulang Pak. Mungkin dia lagi mengajar private. Jangan macam-macam ya. Emangnya kita gak tahu apa pekerjaan suami ibu? Dia itu tukang ojek. Ojek istri simpanan. Apa? Ojek istri simpanan? Malukan. Bener-bener bikin malu warga kampung sini. Aku harus kasih tau yang lain. Ternyata Pak Jarod bukan seorang guru, tapi tukang ojek istri simpanan. Mana mungkin, ya nggak? Betul. Setahu kita, dia itu guru honorer di SMA Merdeka. Iya kan? Kalian ini gimana sih? Dibilangin yang bener malah gak percaya. Saya ini lihat dengan mata kepala saya sendiri. Kuping saya juga belum budak kok. Saya dengar sendiri kalau para penagih itu bilang mereka itu ngelihat Pak Jarod lagi ngojekin istri simpanan orang. Wah, kurang ajar dia. Berarti selama ini dia menipu kita dan mencoreng nama kampung kita. Betul. Oke, lebih baik kita datang ke rumahnya, kita usir dia dari sini. Ayo, setuju? Ayo. Ceraikan aku sekarang juga. Ceraikan aku! Enggak, aku nggak akan menceraikan kamu. Baik, kalau kamu nggak mau nyerahin aku yang akan menggugat cerai kamu, Mas. Ternyata omongan Papa tuh bener ya. Laki-laki yang menikah dengan aku 10 tahun yang lalu, dia memiliki cita-cita menjadi seorang guru dan bukan tukang ojek. Apalagi ojek yang benar kayak kamu. Nih, aku laki-laki yang menikahi dengan kamu. Dan aku masih tetap seorang guru. Aku bangga
mempunyai suami seorang guru. Aku bangga melihat perjuangannya. Makanya aku bersedia hidup menderita sama kamu. Dan bersedia dihina oleh keluarga aku sendiri. Enggak, kamu bukan Jarod. Bukan Jarod yang aku kenal. Kamu pembohong. Sekarang kebanggaan aku semuanya udah hilang, Mas. Udah hancur. Dan kamu yang menghancurkannya. Kamu menginjak-injak harga diri aku, Mas. Dan menginjak-injak harga diri keluarga ini. Aku benci sama kamu, Mas. Aku mau pergi dari rumah ini. Enggak, aku gak akan biarkan kamu pergi. Ayo, Pak. Tunggu, Rin. Maaf ya, kamu mana? Dasar penipu kamu ya. Usir dia dari kamu ini. Ya. Saya memang tukang ojek yang menjadi langganan seorang perempuan yang menjadi simpan. Tapi yang harus kalian ingat, saya memang guru. Dan menjadi seorang guru adalah cita-cita saya dari kecil. Kalau jadi guru, ngapain kamu ngojekin perempuan nggak benar? Karena saya butuh biaya untuk hidup keluarga saya. Karena gaji sebagai guru honor tidak mencukupi. Memangnya salah? Saya hanya ingin mencukupi kebutuhan hidup keluarga saya. Apanya yang salah? Kalau kalian merasa lingkungan ini tercemar karena ulah saya minta maaf. Tapi tolong, biarkan saya mencari istri saya dulu. Karena dia benar-benar shock mendengar berita ini. Setelah itu, saya akan pindah dari sini. Puas kan? Puas! Ayo kita pulang, Bu. Takut ayah dikebukin. Iya, Bu. Kalian diam. Ibu tuh udah gak sudi ketemu sama ayah kalian. Ayo sekarang kita ke rumah ayah. Kalian harus nurut sama ibu. Ayo pulang. Siapa kalian? Iya, dia banyak ngomong. Masukin dia. Jangan masuk. Bawa tuh jangan. Masuk lo. Diam lo. Mau mati lo. Diam lo. Diam. Jack. Jarod? Apa sih? Pak Jarod? Jarod? Ini. Si Jarod itu emang... Selama ini dia mengaku-ngaku sebagai calon suami Poni. Padahal apa? Profesinya dia cuma sebagai guru honorer dan jadi tukang ojek. Apa yang kamu inginkan dari kami? Kalau kamu mau Jarod, ambil aja dia. Aku sama anak-anak gak ada hubungannya dengan urusan kamu. Ayo, lepasin! Nina, Wiga, Amru, Nina! Jarod? Jarod, ada apa? Kamu masih sakit, baru sadar dari pingsan. Fon, aku gak bisa tinggal diam, Fon. Anak dan istriku diculik sama bos kamu. Diculik? Mas Hendro. Aku harus mencarinya, Fon. Kamu tahu nggak? Kira-kira mereka di mana? Ya, sepertinya aku tahu di mana mereka. Kita harus ke sana, Fon. Ayo, Fon. Aku akan melepaskan kalian. Asal Poni itu muncul. Aku di sini, Mas. Sekarang bebaskan mereka. Apa kabar, Mas Hendro? Bos, dia datang sendiri, bos. Dia mau menyerahkan diri asal mereka dilepaskan. Benar-benar. Ya udah, tunggu apa lagi? Tangkap, biar dia merasakan siksaanku. Baik, bos. Menyerah kalian! Tempat ini sudah dikepung! Ampun, Pak. Jangan tembak, Pak. Kalian pikir aku akan menyerah begitu saja? Hah? Sekarang, kalian cepat tinggalkan tempat ini. Atau aku tembak wanita ini. Cepat! Tembak aja Pak dia, Pak. Tembak! Fani! Liga, Amru. Ya,
Saya Foni. Maaf ya Mbak, kita harus ketemu dalam situasi yang dramatis kayak gini. Mbak jangan salah sangka ya Mbak. Saya ini emang istri simpanan Mbak. Dan Mas Jarod adalah tukang ojek langganan saya. Saya nggak tahu kalau Mas Jarod itu adalah seorang guru. Tapi saya sangat berterima kasih dengan Mas Jarod. Karena berkat Mas Jarod, adik saya Lucy mau kembali lagi ke sekolah. Dan saya juga akhirnya sadar untuk kembali ke jalan yang benar, Mbak. Apa maksud kamu? Mbak, Mas Jarod itu orang yang baik, Mbak. Saya tahu dia itu bekerja sampai malam dan mau ngojekin saya. Tapi saya tahu juga dia itu orang yang sangat bertanggung jawab sama keluarganya, terutama Mbak istrinya. Dia itu orang yang sangat mencintai keluarganya, Mbak, dan sangat setia. Saya benar-benar nggak ada apa-apa, Mbak, sama Mas Jarod. Bahkan buat saya dan adik saya Lucy, Mas Jarod itu adalah pahlawan, Mbak, buat kami. Saya juga senang. Akhirnya kakak saya bisa bebas juga dari laki-laki kejam seperti Pak Hendro. Foni, mestinya aku yang minta maaf sama kamu. Maafin aku ya. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum, Pak Jarod. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa, Pak? Maaf, Pak. Saya disuruh sama kepala sekolah untuk mengantarkan surat ini. Katanya Bapak suruh datang ke sekolah pagi ini. Baik, saya akan segera ke sana. Terima kasih, Pak. Saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa cara yang Kakak lakukan ini udah tepat? Kakak nggak tahu, tapi ini satu-satunya cara untuk kembaliin nama baik Jarod. Mudah-mudahan aja berhasil ya. Pak, cepetan sedikit ya Pak ya. Saya Foni. Saya perempuan yang ada di pikiran kamu dan di pikiran semua orang yang ada di ruangan ini. Saya emang kerja di nightclub, tapi saya ini bukan. Saya cuma kasir. Kasir yang jadi istri simpanan orang. Iya, Pak Jarod memang setiap malam sama saya. Tapi demi Tuhan, Pak Jarod itu orang yang baik. Dia itu guru privat adik saya. Dia yang buat adik saya jadi yang terbaik di sekolah. Dia yang mengajari saya tentang kehidupan. Dia menyuruh saya jadi perempuan baik-baik. Apa yang dibilang sama kakak saya itu semua benar. Pak Jarod udah ngerubah kehidupan kami. Malah Pak Jarod adalah guru yang terhormat di rumah kami. Ayo bicara Pak Jarod. Jelaskan semuanya ke mereka. Biar mereka gak menghina Bapak seperti ini. Fon, percuma saya bilang. 100 kali saya bilang saya benar. 1000 kali orang bilang saya salah. Lebih baik kamu pulang, Fon. Pulanglah. Enggak Pak Jarod. Saya nggak akan ninggalin Bapak. Karena saya, Bapak jadi dihina sama orang seperti ini. Bapak dan Ibu Guru yang terhormat. Tolong Pak, Bu. Jangan usir Pak Jarod dari sini. Kalau kalian mau menghukum, hukum saya. Pak Jarod itu nggak salah. Kalian ngerti? Dia ini orang terhormat. Pak Jarod itu orang yang mulia. Pak Jarod, gimana Pak? Nggak jadi dipecat kan? Terima kasih, Foni. Kamu sudah mau membela saya. Tapi, apapun keputusannya, saya bersyukur. Karena istri saya tetap mendukung saya menjadi seorang guru.
Ya, saya berjanji akan berbuat sebaik mungkin kalau nanti saya ditempatkan dimanapun. Maksudnya Bapak? Mereka belum bisa memberi keputusan. Sekali lagi, terima kasih ya. Kalau begitu, kami pamit duluan. Mari. Iya Pak Jarot.